Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Marceliano Benedict Laya, si cermat dari kelompok 5 Keep the Spirit Alive dengan anggota saya yaitu Hazel Hertivano Elasa, si rajin, Aloysius Fernando Yautama, si kreatif, dan Carin Elisia Manuela, si pintar. Kami dari SMP Regina Pacis Surakarta. Kemitraan untuk pembangunan pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjut. Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan. Dimulai dari awal, apa itu kemitraan? Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pengusaha satu dengan pengusaha satunya yang membuat kesepakatan demi mencapai tujuan bersama atau kata lainnya pembangunan. Kelompok kami akan membahas kemitraan dalam pembangunan di bidang sosial antar negara. Lalu apa itu pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Hazel. Dia akan membahas tentang syarat-syarat kemitraan agar terwujud. Hazel, apakah kamu sudah siap? Ya, saya sudah siap. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat kemitraan. Syarat-syarat untuk membangun kemitraan yaitu: pertama, saling menolong satu sama lain tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. Kedua, saling menghargai satu sama lain. Ketiga, menjalin hubungan yang baik antar orang lain. Keempat, saling membutuhkan. Kelima, memiliki tujuan yang sama. Oke, setelah menjelaskan syarat-syarat kemitraan, di sini saya akan memberikan contoh kasus permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Kedua, pengangguran. Pengangguran adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Oke, setelah mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, saya akan memberitahu faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Oke, di sini teman saya bernama Nando akan menjelaskan peran Indonesia di Asia Tenggara. Nah, dari situ kita tahu syarat-syarat untuk membangun kemitraan, dan sekarang kita akan membahas peran Indonesia di Asia Tenggara. Tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain di wilayah Asia Tenggara salah satunya adalah meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin antar negara di Asia Tenggara. Perlu diketahui, pengertian kerjasama internasional sendiri adalah suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh negara satu dengan yang lain. Keindahan dalam hidup kebersamaan tidak akan datang begitu saja, namun perlu untuk kita usahakan. Berbagai bentuk kebersamaan yang indah dapat kita lihat dalam kehidupan bersama di masyarakat. Nah, kita tahu dari situ kendala yang kita hadapi untuk mewujudkan kemitraan. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. Nah, solusi menyelesaikan kendala yang kita hadapi. Nah, aku kasih tahu solusinya. Ideologi seringkali menimbulkan perbedaan, maka saluran aspirasi harus juga memperhitungkan substansi tujuan dan efektivitas mencapai tujuan kemitraan. Jangan sampai penyaluran aspirasi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan narasi yang memicu anarkitis. Kita juga harus selektif dan cerdas dalam memilah informasi agar tidak terpancing
memprovokasi apalagi sampai berbuat anarkis. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih transparan, kemudian memberi respon kepada masyarakat melalui tanggapan terbuka sehingga tahu keberatannya di mana. Alasannya, menghasilkan sesuatu hasil keputusan dengan baik atau tepat, dan satu lagi untuk menghindar perdebatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat saya lakukan untuk membangun kemitraan, yaitu pertama, membangun rasa persaudaraan. Kedua, saling kerjasama. Ketiga, menguatkan rasa kepercayaan antar satu sama lain. Keempat, saling toleransi. Alasan saya memilih semua itu karena dengan adanya membangun rasa persaudaraan, kerjasama, saling menguatkan rasa kepercayaan antar satu sama lain, dan toleransi dapat membuat orang menjadi yakin dan mau untuk bekerja sama dengan orang lain, dan tentunya dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Selain itu, hubungan mereka akan semakin erat dan saling menguntungkan. Nah, gimana, kalian udah paham belum tentang kemitraan pembangunan? Harusnya sih udah paham ya. Kalian jangan lupa juga tentang syarat-syarat kemitraan pembangunan karena itu penting banget. Oke, segini dulu, jangan lupa ya buat like, subscribe, share ya, karena dengan kalian like itu berharga banget buat kami. Makasih. Jadi kesimpulan dari video ini adalah wilayah Asia Tenggara untuk meningkatkan hubungan di Asia perlu diketahui pengertian kerjasama antar negara walaupun pernah terjadi pemberontakan sampai dianggap tidak cocok. Membuat sistem kekuasaan yang berbeda, kemitraan untuk pembangunan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial kerjasama itu saling menguntungkan. Untuk syarat kemitraan saling menghargai, memiliki tujuan, alasan mengapa kita bekerja sama dengan baik, menghasilkan keputusan dengan baik, adanya kepercayaan, adanya rasa pembangunan antara saudara, berbagai bentuk kebersamaan yang indah dapat kita lihat dalam kehidupan.